Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sobat smelting peduli dan PD Smelting dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi bersama saya Indra Junor selaku General Affairs Section Manager PP Smelting. Ini hari yang bahagia, kita ketemu lagi di podcast ya, talk show ringan sebenarnya, tapi ini kami rasa sangat-sangat penting karena dalam rangka peringatan Hari TBC sedunia tanggal 24 Maret 2023. Hari ini kita akan membahas mengenai penanganan TB yang ada di Gresik ini ya. Begitu di tengah-tengah saya sudah ada beberapa tamu-tamu luar biasa, ayu-ayu, cantik-cantik jelita. Ya. Di sebelah kanan saya Dr. Puspita, Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit dari Dinas Kesehatan Pemkab Gresik. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Risa Nursakina atau Ibu Risa dan Ananda Sheila. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dan yang paling ujung situ adalah Mbak Tami. Mbak Tami ini dari Human Initiative, ya, dari Human Initiative. Nanti kita akan tahu masing-masing itu apa tokoh-tokoh ini berada di sini, kenapa sih, gitu ya. Tapi saya langsung aja menanyakan ke Dr. Puspita, Dok. TB itu sebenarnya apa sih, Dok? Kalau TB sendiri singkatan dari tuberkulosis. Itu merupakan penyakit menular yang sebabnya karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bisa ditularkan lewat dahak pasien. Gejalanya itu batuk lama atau batuk darah, kemudian bisa juga ada panas naik turun lebih dari 2 minggu, beratnya berkurang gitu, dan bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan? Bisa, okay. Itu yang paling penting. Jadi nggak bisa dulu beranggapan kalau TB itu penyakit kutukan kemudian susah sembuhnya, tapi saat ini ada obatnya, bisa sembuh. Kalau dibilang kan tadi dokter menyampaikan bahwa ini menular ya. Iya. Sebenarnya seberapa bahaya sih? Maksudnya apakah segitu sensitifnya gitu atau benar-benar harus maksudnya jarak dekat atau apa, Dok? Untuk bisa tertular? Jadi prinsipnya hampir sama seperti COVID sih. Karena kan dia nular lewat pernafasan gitu. Jadi kalau kita batuk atau bersin itu kumannya ditularkan. Jadi memang tetap harus pakai masker, kemudian jaga jarak itu juga perlu. Jaga jarak ya. Oke. Kondisi di Gresik ini sendiri atau di Indonesia pada umumnya gimana, Dok? Kalau untuk Indonesia tahun 2022 itu kita masuk ranking nomor 2 dunia dengan beban TBC paling besar. Indonesia? Iya. Wow. Kalau dulu itu kita nomor 3 tahun 2021. Kemudian 2022 meningkat nomor 2 ya. Kalau di Gresik sendiri saat ini pasien TBC yang kita obati untuk yang sensitif obat itu ada sebanyak 1.462. Sedangkan pasien TBC yang resisten obat itu sebanyak 111. 111? Iya. Dok, kenapa bisa sampai maksudnya peringkat 2 dunia ini kenapa nih, Dok? Maksudnya apakah perkembangan di Indonesia maksudnya orang sebenarnya apa sih, apa udaranya semakin ini atau orang gaya hidup orang yang makannya yang tidak atau kurang teratur atau apa sih, Dok? Jadi sebenarnya kalau TBC itu banyak faktor ya. Yang pertama memang dari kondisi orang sendiri. Kalau kita itu daya tubuhnya kurang, tentunya akan lebih gampang untuk terkena penyakit ini. Yang kedua faktor lingkungan juga. Jadi lingkungan yang kondisi ventilasinya jelek itu lebih mudah menyebabkan kuman ini menular pada orang lain. Ventilasi jelek? Iya. Oh, ventilasi, oke. Maksudnya, oke, ventilasi. Tapi kalau kondisi dalam rumahnya sendiri, Dok? Kalau rumah sendiri, kalau rumahnya dia itu kurang bersih ya, itu juga bisa kan penyakit ini juga gampang menular. Gampang menular ya? Iya. Okay. Ini untuk penanganan TB ini, kalau tidak salah mohon koreksinya, Dok, ini memang ada perbubnya, betul ya? Benar sekali. Perbubnya apa yang di dalam perbub itu apa sih, Dok, yang perlu kita sama-sama perhatikan nih? Gitu? Jadi itu perbubnya ada pada Perbub nomor 37 tahun 2020.
Di situ disebutkan kalau TBC ini merupakan tanggung jawab dari semua sektor. Jadi bukan cuma dari kesehatan saja. Semua sektor juga turut berperan. Bisa jadi dunia usaha ataupun dari faktor yang lainnya, masyarakat lainnya juga seperti itu. Di situ juga disebutkan mengenai penanggulangannya, bagaimana caranya, kemudian peran masing-masing sektornya seperti apa juga ada di situ. Semua lapisan, semua sektor, semua pihak ini turut bertanggung jawab atas penanggulangan TB. Ya, karena kalau mendengar dari sekian banyaknya negara di dunia, kita ini nomor 2 di dunia untuk TB. Beban TBC-nya ya, benar sekali. Sobat, ini cukup sedih ya mendengarnya ya, bahwa ini kita nomor 2 di dunia, sekian banyak gitu ya, negara di dunia, bisa bayangkan ada 7 miliar, 8 miliar penduduk di dunia dan kita nomor 2 untuk TB gitu. Jadi benar-benar perlu perhatian bersama, benar ya Dok ya? Benar sekali. Benar sekali gitu. Dan ini juga ada program pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, benar ya, untuk eliminasi ya Dok ya? Benar sekali. Jadi kalau untuk target kita sendiri, eliminasi TBC pusat itu tahun 2030. 2030. Gresik kita menargetkan 2 tahun lebih awal di 2028. 2028. Benar sekali. Eliminasi TBC diharapkan seperti itu, tapi juga pasti perlu bantuan dari semua pihak, nggak cuma kami sendiri gitu ya. Nah itu dia tuh, perlu bantuan, nggak mungkin, mohon maaf saya bukan mendahului Dok, mohon maaf gitu, tapi rasanya kalau dari Dinas Kesehatan pemerintah Kabupaten Gresik menangani TB saja, jelas pasti kurang sekali. Pasti kurang maksimal ya, bukan tidak mungkin, tapi kurang maksimal karena namanya Dinkes pasti menangani segala macam penyakit yang ada, gitu ya. Dan kita juga di sini ada kami dari PT Smelting, juga ada dari Human Initiative gitu. Kita bersama-sama ini berusaha membantu pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat untuk eliminasi atau penanggulangannya nih Dok ya. Baik, saya jelaskan sedikit Sobat PT Smelting, Sobat Smelting peduli mengenai awalnya PT Smelting dan Human Initiative, gitu ya. Jadi ketika itu pada suatu hari yang indah, ya, penanggulangan TB ini di Gresik memang menjadi salah satu program CSR PT Smelting, ya. Saat itu memang teridentifikasi bahwa untuk penanganan TB ini belum banyak pihak yang menangani, yang terlibat, yang mau handle, atau mungkin kurang paham ya mengenai kondisinya, sebenarnya kondisi daruratnya ya. Kemudian kita dari PT Smelting kita bekerja sama dengan Human Initiative gitu ya untuk memulai program penanggulangan pendampingan TB ini Dok. Ya ceritanya waktu itu ya. Kemudian ini di kondisi awal tahun 2019 ya. 2019 betul ya? September 2019 itu waktu itu kita memulai hanya dengan pendampingan 30 pasien saat itu. Ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Tami ya. Kemudian alhamdulillah di tahun ini kita masuk di tahun keempat. Nah, Sobat Smelting peduli, tadi di awal saya memperkenalkan ada tamu kehormatan juga nih. Cantik, ayu, jelita, riang gembira, kaya raya. Alhamdulillah, amin. Amin, ya. Iya, semua juga cantik jelita tentunya, terutama Dek Sheila ya. Dek Sheila cantik jelita ya. Halo. Ya, halo, gitu ya. Mbak Tami dari Human Initiative ya, Mbak Tami tadi saya tanya di awal, Mbak Tami sebenarnya di Human Initiative bagian apa? Ternyata bagian semuanya ya, kecuali pimpinan ya. Jadi Mbak Tami, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Tami, sehat ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Coba dijelaskan dulu Mbak Tami, sebenarnya Human Initiative ini badan apa ya? Atau organisasi apa? Monggo. Saya Tami dari Human Initiative Jatim sebagai program di Human Initiative, dan untuk program di PT Smelting kerjasama dengan PT Smelting sebagai manajer project program peduli pasien TBC. Saya akan profil HI sendiri adalah ini ya,
sebuah organisasi kemanusiaan yang memiliki visi menggerakkan kebaikan untuk memartabatkan manusia. Human Initiative sendiri ada 13 cabang di Indonesia, kemudian 3 cabang di luar negeri, dan 13 cabang representatif. Gitu. Kemudian ada legalitasnya dari Kementerian Sosial, kemudian dari UN ECOSOC dan Europe ID. Seperti itu sedikit profil dari Human Initiative. Jadi sebenarnya organisasi ini berasal dari luar negeri. Berasal dari Indonesia, Pak. Oh, Indonesia. Indonesia, NGO lokal Indonesia NGO lokal, gitu. ya? Tapi untuk pusatnya atau basisnya di? Pusatnya di Jakarta, Depok. Ya? Iya. Dari sejak tahun berapa, Mbak Tami? Sejak tahun 1999 berdirinya. Waktu itu ada konflik kemanusiaan gitu. Kemudian meningkat. Semakin melebar ketika ada bencana tsunami. Nah itu jadi dulu itu cuma kecil gitu Pak ya. Jadi akhirnya ketika ada bencana tsunami kerjasama dengan NGO luar negeri akhirnya semakin diperkuat lagi. Waktu itu namanya PKPU ya, sampai sekarang Human Initiative. Ya. Sobat Smelting Peduli, jadi PT Smelting dan Human Initiative ini selain program CSR pendampingan TB ini, kita juga dalam beberapa kesempatan juga bekerja sama, kita berdampingan seperti waktu itu Semeru ya. Iya, betul. Semeru kita hadir di sana sama Human Initiative, kemudian juga Cianjur kita juga dengan Human Initiative kita langsung bergerak gitu ya dengan mereka, nanti ada cabang-cabangnya gitu. Jadi mereka Human Initiative ini memang untuk kemanusiaan, fokusnya kemanusiaan aja. Iya benar ya gitu ya. Lantas Mbak Tami, awal kerjasama sama PT Smelting itu gimana dulu? Awalnya itu tahun 2019 itu ada ini ya Bu Yani. Bu Yani ya. Bu Yani sebenarnya sudah ini ya kerjasama terkait dengan program-program di Desa Romo waktu itu. Okay. Terus kemudian kami ditantang di tahun 2019 Mbak bikin proposal dong gitu. Proposal apa nih dari HI yang bisa dikerjasamakan lagi gitu. Kemudian kami tercetus waktu itu dengan Bapak Kepala Cabang yang saat itu. TB aja coba Mbak, akhirnya kita pelajarin TB di Indonesia seperti apa, karena di pusat sendiri juga memang sudah sering melakukan terkait dengan program TB ini gitu. Jadi dari pusat turunkan ke cabang gitu. Akhirnya kami pelajari, terus kami masukkan proposal ke dengan Bu Yani, dengan Pak siapa waktu itu? Pak Bagus. Iya Pak Bagus, benar. Waktu itu kita ditantang nih. Kira-kira mau bisa apa nih HI buat TB gitu ya. Jadi memang yang dititik beratkan waktu itu adalah kesembuhan dengan memberikan makanan tambahan seperti itu. Makanan yang bergizi, paket bergizi. Itu kemudian renovasi karena dua itu untuk mempercepat kesembuhan. Iya, kesembuhan pasien. Jadi sebenarnya ini adalah turunan program dari Jakarta ya, TB itu ya. Maksudnya sudah dilakukan saat itu. Sudah dilakukan, sudah sering dilakukan. Ketika Hari TB sedunia gitu waktu itu ada 1000 ketok pintu untuk TB gitu seperti itu. Di Jakarta. Iya, tapi di Jakarta dan di cabang-cabang yang lain. Iya. Sobat Smelting Peduli, dengan Human Initiative kita memang ini sudah menginjak tahun keempat tuh, alhamdulillah. Ya, jadi Mbak Tami menjelaskan di tahun pertama itu ketika Smelting ini menantang Human Initiative ya, kira-kira berapa pasien yang akan didampingi kala itu ya di tahun pertama ya Mbak Tami ya. Dan tas Human Initiative hanya tanda kutip menyatakan bahwa 30 pasien. Ya, 30 pasien dok saat itu. Kemudian Smelting menanyakan lagi, kira-kira dari 30 itu berapa persen rasio keberhasilannya menurut HI saat itu. Lantas HI waktu itu menyatakan hanya 10%. Iya benar. Ya, jadi dari 30 orang saat itu yang akan ditemukan, rasio keberhasilannya itu hanya 10%. Yang berarti hanya 3 orang saat itu. Alhamdulillah di penghujung tahun pertama, berapa Mbak Tami? 27 orang yang sembuh. 27 orang. Jadi alhamdulillah terbalik ya 27 orang. Ketika itu lantas ketemu dengan saya ya, lantas kita review ya Mbak Tami ya, benar ya. Lantas di tahun kedua saya tantang waktu
waktu itu langsung 100 pasien di tahun kedua, ya 100 pasien di tahun kedua. Nah, dengan program-programnya dok, dengan program-programnya tetap dijalankan gitu ya. Lantas dari HI itu ada keraguan saat itu, sobat Smelting Peduli, ada keraguan di mana akan menemukan 100 orang pasien ya. Karena apa? Ya, karena apa? Karena ketika di tahun pertama aja itu banyak masih belum banyak orang yang maju ya, maju untuk menyatakan atau mengakui bahwa mereka mungkin perlu atau mengidap TBC ya gitu ya. Lantas di awal juga kalau salah kita juga ada waktu itu kerjasamanya di awal dengan berapa puskesmas, 3 puskesmas di awal gitu ya. Kemudian di tahun kedua saya tetap kekeh gitu, saya bilang 100 pasien ya, jangan berfokus hanya di lingkungan PT Smelting saja, tapi coba melebarkan sayap gitu ya kemana-mana. Lantas di tahun kedua kita ada berapa? 6 atau 7 puskesmas? 7 puskesmas dengan jumlah pasien 107. 107 ya, ini supaya sobat Smelting Peduli tahu ya, di tahun kedua itu saya ingat banget di bulan Juli ya, yang namanya Mbak Tami ini melaporkan dengan nada sedih, dibilang ke Mbak Yani, yang namanya Mbak Yani itu ada Senior Officer General Affairs gitu ya, menyatakan Pak ini saya cuma ketemu ada 50. Lantas Mbak Yani ini melaporkan ke saya, HI cuma ketemu 50 Pak, gimana dari target? Terus lanjut ya gitu dong. Terus di bulan Agustus ini ada 60, terus di bulan September ada 70, terus alhamdulillah di akhir tahun kedua ada tadi 107 dan sobat Smelting Peduli yang muncul lebih banyak ya saat itu ya, yang muncul maksudnya yang mulai bermunculan. Ya, kita tadi saya belum menanyakan gitu mengenai kader ya. Berapa orang sebenarnya yang terlibat di Human Initiative dalam program ini? Kalau untuk yang pertama itu sekitar 10. Terus dari Human Initiative sendiri ya? Oh, bukan kalau untuk timnya Human Initiative itu hanya ada manajer project, kemudian project officer dan fasilitator. 3 orang saja penggeraknya. 3 orang saja. Ya. 3 orang, terus kemudian dibantu dengan banyak tim kader. Tim kader ya? Oh iya, betul. Dari sini ya? Dari Dinkes. Oh iya, dari sini tim ya? kadernya Dinkes. Luar biasa. Jadi dari puskesmas, kemudian dari Dinkes, kemudian turun ke puskesmas, kemudian turun ke desa. Jadi mereka lah punggawa pertamanya. Iya, jadi saya ingat juga sobat Smelting Peduli, saya ingat ketika di tahun kedua itu kita juga turun ke lapangan. Jadi dari PT Smelting kita tidak serta-merta menyerahkan program ini ke Human Initiative dan kita sendiri tidak tahu. Ya, waktu itu kan kita ke kampung nelayan ya. Gitu, belusukan itu naik motor dong. Sempat masuk di situ juga. Masuk kita naik motor iring-iringan gitu ya. Waktu itu kita memberikan puasa-puasaan ya Pak ya. Puasa-puasaan ya, siang bolong gitu ya. Terus kita ke kampung nelayan dan ada satu pemberian sembako ya kalau nggak terus kemudian ada untuk membantu bedah rumah ya, untuk ventilasi ya, ventilasi gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi dari kita dari PT Smelting pun kita juga pengen tahu gitu, ini sebenarnya kemana sih gitu ya, dan saat itu alhamdulillah kita diajak oleh Human Initiative untuk turun ke kampung nelayan saat itu. Sebenarnya programnya selama ini apakah masih tetap Tami? Maksudnya yang utama itu apa tadi ya? Yang utama itu sebenarnya dari awal itu kita cetuskan cuma 2 program ya Pak ya. Jadi waktu itu sempat ada keraguan untuk ekonomi itu. Jadi jangan dulu deh kalau ekonomi, karena takut ya orang-orang habis punya penyakit TB gitu, kemudian suruh jualan ketika mau kita pemberian modal seperti contohnya seperti itu ya Pak ya. Nah, pemberian modal, kemudian ini nanti kalau beli jajan atau seperti apa kan ini? Apakah aman? Iya, benar seperti itu. Jadi kalau untuk awalnya itu memang kita fokuskan di pemberian makanan tambahan ya, paket gizi tadi, terus kemudian ada renovasi ventilasi gitu sih Pak yang tahun pertama gitu ya. Terus untuk tahun kedua ditambahin lagi yang ekonomi tadi. Ekonomi. Kemudian tahun ketiganya ada tambahan lagi, ada beasiswa, kemudian tambahan lagi ekonomi gitu. Ekonominya bervariasi. Ketika tahun kedua itu yang di backup untuk ekonominya itu ada beberapa, ada penjahit, kemudian ada penjual makanan juga. Jadi dibikin bagus gerobaknya, bagaimana orang itu nanti tertarik gitu ya. Jadi nggak terlihat, oh ini XTB harus seperti apa gitu, seperti itu. Jadi supaya sobat
Smelting Peduli juga paham perannya Smelting dan Human Initiative di program ini, dan Dinkes bahwasannya kalau pengobatan, punten mohon koreksinya dok, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Ya, Betul ya. benar sekali. Kalau pengobatan itu adalah tanggung jawabnya pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kabupaten, dinas kesehatan. Ya, makanya kita juga berafiliasi atau kita berkomunikasi sangat dekat dengan puskesmas. Ya. Nah, kita ini hadirnya di sini adalah mendampingi. Mendampingi apa? Tadi Mbak Tami menjelaskan, kita memberikan makanan tambahan, gitu ya. Kemudian kita bedah rumah. Ya, kita lihat tadi Dr. Puspita di awal menyampaikan bahwa itu tergantung lingkungan atau tempat tinggal ya dok, ya benar ya. Ketika ada pasien yang sekiranya rumahnya mungkin kurang higienis atau kurang steril atau kurang sehat ya kondisinya, nah itu kita tambahkan yang jelas, salah satunya adalah ventilasi supaya udaranya itu memutar ya di rumah itu. Nah itu yang harus ada, harus dipahami Sobat Smelting Peduli, perbedaan kami, program CSR kami dengan pemerintahan. Apa mau break? Ya. Oke. Sobat Smelting Peduli, kita sudah ke Dr. Puspita. Kita juga sudah dengerin penjelasan Mbak Tami. Nah, sekarang tengah-tengah kita nih ada, wah tidur ternyata. Saya padahal mau nanya ke Dek Sheila. Halo. Oh ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo bangun lagi. Ini Ananda Sheila ini hadir di sini memang sebagai, mohon izin, sebagai penyintas. Ya, betul ya, sebagai survivor dari tuberkulosis itu sendiri. Dan tentunya Ananda Sheila di sini didampingi oleh ibunda, yaitu Ibu Risa Nur Sakinah atau Ibu Risa panggilannya ya. Assalamualaikum Ibu, sehat selalu ya. Nah, Sobat Smelting Peduli, ayo kita cari tahu awalnya gimana sih Bu, kok Ibu tahu Ananda Sheila itu mengidap atau ada itu, monggo Bu. Awalnya kan dia di usia 8 bulan. 8 bulan. BB-nya itu masih stuck selama 3 bulan itu. Usia 8, 9, 10. Stuck terus selama 3 bulan. Terus saya kan cari informasi itu lewat web, lewat ikut-ikut grup-grup parenting gitu. Katanya kalau stuck selama 3 bulan harus segera dibawa ke spesialis anak. Kita cari tahu apa ada yang salah dari anak ini gitu. Nah, setelah itu saya coba ke sana, ke dokter anak itu. Ternyata benar adanya kelenjar di daerah leher. Dan itu saat itu sudah diidentifikasi bahwa itu adalah TBC? Belum. Kita disuruh tes torak. Nah, terus habis itu setelah ditorak ternyata di daerah paru-paru memang ada apa itu namanya itu, paru-parunya itu kayak paru-paru berhubungan gitu ya. Iya. Habis itu sama dokter anak dibilang di rumah sakit ini apa sih belum ada untuk biaya pengobatan. Rumah sakitnya tidak itu handle pengobatan itu. Akhirnya kita disuruh ke PKM, ke puskesmas ya. Itu dirujuk ke puskesmas. Nah, di situ puskesmas nyuruh kita untuk mantuk tes. Tes mantuk itu. Habis itu kita dites, setelah 2 hari baru kelihatan. Oh ternyata benar TB itu. Dok, kalau TB itu ada kategorinya nggak sih dok? Maksudnya TB-nya itu ringan atau udah berat atau kalau untuk TBC itu ada TBC yang sensitif obat sama yang resisten obat. Itu perbedaan pada pengobatannya. Jadi kalau sensitif obat itu 6 bulan bisa sembuh. Tapi kalau resisten obat itu sampai 2 tahun pengobatannya. Tapi itu maksudnya rasio kesembuhan memang dijamin, maksudnya 100% atau? Ya 98%. 98%. Pasti ada yang tidak sembuh. Kalau di kami itu ada yang namanya kasus lost to follow up atau kambuh juga ada. Pasti ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pasiennya ya. Maksudnya dalam periode penanganan pasien itu nurut
Ya. Ya, nurut dengan apa asupan, Ya. makanan, dengan pengobatan, ya, dan lingkungannya terjaga, atau apa, insya Allah itu bisa sembuh. menuju kesembuhan gitu. Tapi Ya. kalau ada di tengah jalan, Ya, obatnya tidak mau, maksudnya obatnya itu gak rutin, itu yang bisa membuat dia jadinya kambuh atau perpanjang masa pengobatan. Oh, oke. Bu Risa, itu ketika Ibu tahu Ananda Sheila ini apa perlu penanganan, ya katakanlah, reaksi Ibu, reaksi keluarga gimana? Ya, gak ada reaksi apa-apa, cuma kita fokus aja buat kesembuhan anak. Oke. Lingkungan tahu, tetangga gimana? Tahu. Tahu ya? Ya. Apakah, mohon maaf ini saya harus tanya gitu, apakah mereka paham bahwa penyakit ini bisa menular? Itu mereka paham nggak tentang informasi itu, Bu? Kayaknya enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Ibu sendiri saat itu tahu bahwa ini penyakitnya ini bisa menular? Sudah tahu ya? Tahu dari puskesmas atau sebelumnya Ibu sudah? Dari sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah? Ya. Sudah tahu ya? Oke. Kondisi saat ini sudah, alhamdulillah sudah ini ya, ini udah yang gembira gitu ya. Oke, balik lagi ke Dokter Puspita. Mohon izin Dok, itu sejauh ini ketika dicetuskan program eliminasi TB 2028, apa aja sih Dok yang sudah dilakukan, terus yang rencana dilakukan tuh apa sih Dok menuju 2028? Karena sepertinya kita bicara 2028 masih lama gitu, tapi tiba-tiba nanti kalau kita bangun loh ini kok udah 2027 kan gitu ya Dok ya gitu. Gimana Dok? Jadi untuk eliminasi tersebut kita sudah ada beberapa yang dilaksanakan dengan bantuan dari lintas sektor juga. Siap. Jadi kalau dulu kan untuk TBC seperti yang dijelaskan oleh Bu Risa tadi, beberapa rumah sakit nggak menangani, tapi sekarang kita juga memperluas. Jadi kalau dulu itu yang untuk pengobatan TB hanya puskesmas sama pemerintah. Untuk sekarang ada klinik swasta juga bisa menangani TBC, kemudian rumah sakit swasta juga bisa menangani TBC. Jadi data kami yang sekarang pasienkes untuk rumah sakit swasta yang menangani TBC ada 18, kemudian klinik swasta ada 64, DPM-nya ada 87. Jadi sekarang pengobatan TBC itu nggak harus di puskesmas saja, bisa ke paskes swasta. Oh gitu ya? Iya. Punten Dok, apakah itu atas arahan dari Pemkab atau Pak Bupati atau mereka dengan sendirinya mereka sadar bahwa ini mereka sebagai institusi kesehatan mereka juga wajib menerima ini dan gitu, gimana Dok? Di awalnya itu memang atas arahan Pemkab, kemudian diperkuat dengan adanya Perpres nomor 67 tahun 2021 bahwa untuk semua vaskes juga menangani TBC. Selain itu, kalau saya tidak salah ya, dari aturannya BPJS juga, BPJS semuanya juga harus menangani TBC. Jadi bukan hanya yang harus bisa terima ya? Iya, benar sekali. Itu masuk dalam BPJS juga. BPJS. Ya. Sobat Smelting Peduli, ketika kita masuk era COVID ini, ya sementara ini juga TB ini juga program yang sudah berjalan. Sebenarnya waktu itu ada pengaruhnya nggak atau ada efeknya nggak bahwa orang yang COVID bisa cepat kena TB atau sebaliknya? Itu gimana Dok? Ya. Jadi kalau ini saya bicara secara program dulu ya, siap. Sangat berpengaruh. Jadi waktu COVID itu angka penemuan TBC kita turun. Gitu ya. Jadi harusnya target kita itu setahun berapa, ketemunya berapa. Gitu. Karena masyarakat itu mereka takut mau ke vaskes, takut di-COVID-kan. Jadi kalau kita batuk, yang pertama dipikir, oh ini COVID. Padahal belum tentu COVID kan. Ya, betul. Kalau untuk penyakit sendiri, interaksi antara penyakit, apakah pasien TBC itu gampang kena COVID atau sebaliknya? Sebenarnya itu kalau sampai sekarang belum ada yang dideteksi ilmiah ya. Cuma kalau logika aja memang lebih mudah kena. Lebih mudah ya? Iya. Lebih mudah kena gitu. Jadi ya waktu itu rasanya kita bersin sekali aja udah langsung disuruh pulang. Apalagi batuk ya langsung selingkuhan kita meja kiri kanan depan belakang langsung biar ya langsung. Kalau nggak kita yang pulang mereka yang pulang gitu ya karena nggak mau itu saking sensitifnya. Dok, selama ini tadi Dokter Puspita menyebutkan ada
lintas sektoral ya yang menangani. Berarti memang sejauh ini di Gresik itu semakin banyak, mudah-mudahan pihak-pihak yang memberi perhatian, membantu dan memberi perhatian terhadap TB, betul ya dok ya? Benar sekali ya. Baik swasta maupun dari OPD terkait yang lainnya, intern kita gitu. Ya. Jadi kami juga sangat terima kasih dengan smelting juga karena sudah ajak ya, maksudnya itu istiqomah untuk penanggulangan TBC ini itu sangat membantu kami sekali. Jadi memang benar pengobatan kami, tapi kalau gizinya kurang bagus juga tidak akan bagus hasil pengobatannya, seperti itu. Selain tes melting, tapi yang paling lama yang setahu saya tes melting sih, istiqomahnya sampai 4 tahun ya. Ada lagi juga dari Petro, kemudian dari Semen Indonesia juga ada. Yang baru-baru ini ada dari Pertamina, alhamdulillah. Kalau dari OPD terkait, kita ada dari Dignas juga ada, dari PMD juga ada. Itu yang membantu kita untuk sosialisasi sama tadi kader desanya ya. Iya, itu sangat penting. Jadi nggak mungkin juga cuma tugas kami yang di puskesmas. Pasti kita butuh yang di desa juga. Itu peran dari PMD. Jadi smelting ini alhamdulillah bisa jadi contoh untuk yang lainnya. Amin, insya Allah. Sobat Smelting Peduli. Jadi tadi Mbak Tami juga menjelaskan bahwa kita di awal juga ada dengan 3 puskesmas, kita mengawali dengan 3 puskesmas di tahun pertama ya. Kemudian Dr. Puspita menambahkan, alhamdulillah sampai saat ini lintas sektoral sudah banyak, baik itu swasta dan lain-lain. Dan kita juga dari smelting di tahun keempat ini tadi saya jelaskan bahwa kita ingin lebih banyak mensosialisasikan nih mulai di tahun keempat gitu ya, mulai tahun keempat dan senang mendengar bahwa dari dunia pendidikan juga mulai mensosialisasikan ya gitu, dan tentunya kader-kader Dinkes yang turut mendampingi HI di lapangan juga mereka secara, kalau boleh saya bilang secara otomatis mereka itu kayak mensosialisasikan di lingkungannya ya, di tetangga-tetangganya ya itu. Kemudian ini pastinya juga Bu Risa juga ya, karena Ananda Sheila juga penyintas gitu, juga menjadi salah satu corong untuk menyebarluaskan ya, benar ya Bu Risa ya gitu. Jadi kita sekarang di tahun keempat ini kita ini sudah dengan 10 puskesmas. 10 puskesmas loh. Kita 10 puskesmas, dan tadi di tahun pertama kita 30 pasien ya, Mbak Tami. Di tahun kedua meningkat menjadi 100. Ya. Di tahun ketiga harapannya waktu itu menjadi 500. Tapi ketika kita koordinasikan lagi bersama secara intens, rasanya yang realistis saat itu adalah 150. Ya benar ya, Mbak Tami, 150. Dan dari 150 waktu itu yang sukses di tahun ketiga 154 ya. Lantas di tahun keempat ini kita menargetkan ada 200 ya, 200. Nah, yang lebih penting ketika kita di tahun pertama 30 ya, di tahun kedua 100, tahun ketiga 150, dan semakin tahun semakin banyak orang yang tampil. Sobat Smelting Peduli, tampil itu apa? Jadi mereka sudah tidak malu, tidak ragu untuk ke puskesmas, ya, dan menyatakan kayaknya saya batuk-batuk, tolong diperiksa. Sebagai catatan, PT Smelting juga mendirikan atau membangun atau menyediakan yang namanya yang dahak itu, Sputum booth atau tempat berdahak itu. Oh iya, pojok dahak. Jadi semacam gazebo kecil, ya, ada nempel di puskesmas, ya. Itu memang ketika ada pasien yang datang dan mungkin batuk-batuk, itu disarankan untuk silakan ada pojok, ada gazebo di situ untuk benar-benar mengeluarkan itu, ya benar ya, Mbak Tami ya. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya ketika mungkin berada di dalam ruangan gitu ya, orang-orang lain melihat atau apa, orang juga tidak takut, tidak apa gitu. Jadi kita, dan orang disuruh keluar untuk batuk di luar juga nggak, ini panas matahari atau enggak, itu ada gazebo yang kita khusus kita menyediakan untuk pojok dahak itu. Menginjak di tahun keempat ini, Sobat Smelting Peduli,
ditemukan ada lebih dari 2.000. Terakhir kita ada ketemu dengan Dinkes juga ditemukan ada sekitar 2.200 apa ya? 1.000 berapa? 1.800-an ya? 1.800. Iya. Terduga TB-nya. Iya. Terduga. Ada 1.800 ya yang perlu penanganan. Catat, perlu penanganan pendampingan Sobat Smelting Peduli. Sementara kita PT Smelting dan Human Initiative dengan arahan Dinkes tentunya kita menargetkan 200 di tahun ini. Memang kalau dari awal ada berapa 30 tambah 100 tambah 150 ya insya Allah 380-an. Bener ya? Ya 380-an insya Allah dari 1.800. Sobat Smelting Peduli, benar kata Dr. Puspita tadi di awal, nggak mungkin sendirian. Smelting juga nggak mungkin sendirian, nggak mungkin aja. Ya, pada saat itu ada pertemuan di Surabaya, Mbak Tami ya, betul ya? Itu kita diundang. Dinas Kesehatan Provinsi. Provinsi ya, waktu itu dok. Provinsi. Yang dilakukan PT Smelting sejauh ini hanya mengcover 10%. Maaf, 11%. 11% saja dari yang dibutuhkan di Gresik terutama ya. Hanya 11%. Padahal ada, mohon maaf teman-teman, banyak sekali perusahaan terutama ya, perusahaan swasta di Gresik, Dr. Puspita. Artinya, kalau kita mau sama-sama, ya kita mau sama-sama, ayo kita memberi sedikit perhatian untuk TB aja, ya. Nggak butuh banyak-banyak mungkin, insya Allah bismillah nggak butuh banyak-banyak. Smelting sendiri saja dengan HI ini 11%. Berarti kan kalau misalnya ada 9 teman lagi yang juga mau mencurahkan perhatiannya, fokusnya, ya seperti Smelting, selesai 100%. Iya. Harapannya kan begitu. Harapannya seperti itu ya. Dok, ya. 2028 pasti. Ya, 2028 ya. Mudah-mudahan lebih cepat kali ya. Amin, amin. Lebih cepat gitu. Amin. Nah, itu yang kita sama-sama inginkan tentunya. Baik itu dari Pak Bupati melalui Dinas Kesehatan, PT Smelting yang menginisiasi program ini dengan Human Initiative. Seorang ibunda yang putrinya berusia 8 bulan saat itu, sekarang udah 2 tahun ya, alhamdulillah 2 tahun. Harapannya tentu TB ini tereliminasi. Paling tidak kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mendampingi, sehingga angkanya bisa turun signifikan ya dok ya? Benar sekali. Betul ya? Turun secara secara signifikan. Nah, kita mengajak PT Smelting bersama ini ya, di platform ini, di media sosial ini, ya, kita mengajak semua pihak. Sekali lagi, saya mohon izin saya mengulangi dok, ini butuh perhatian semua pihak untuk TB. Betul, banyak juga penyakit yang lain yang butuh perhatian. Iya, betul. Kita juga ada perhatian di penyakit yang lain. Tapi TB ini kita sudah tahun keempat dengan Human Initiative, dengan Dinas Kesehatan, ya. Sedikit lagi bisa kok kita sama-sama, ya. Nah, saya kembali lagi nih ke Mbak Tami, ya. Human Initiative kalau di lapangan Mbak Tami, ada nggak sih kendala-kendala ketika ada di lapangan? Tantangan ya Pak ya? Iya, tantangan. Bukan kendala ya, tapi itu tantangan buat Oh kami. iya, tantangan. Iya. Maaf kata-katanya ya, salah ya. Nanti diedit loh ya. Tantangan. Baik, sebenarnya terima kasih sebelumnya Pak. Smelting itu sebenarnya program TB ini linear dengan peraturan Bupati gitu ya. Bupati. Jadi seperti Pak Indra tadi bilang ya, mengajak teman-teman di luar sana, perusahaan-perusahaan di luar sana itu sebenarnya udah linear dengan perbuknya Bupati yang saat itu sudah terbit tahun 2020 gitu. Jadi ketika mau melangkah lebih enak ya Bu ya, karena ada peraturannya gitu. Jadi itu salah satu bentuk dukungan perusahaan ya Dok ya, untuk mengeliminasi TB di tahun 2028 itu. Ya itu bukan sesuatu yang impossible ya. Iya, pasti betul. kalau bareng-bareng pasti akan tercapai juga gitu. Terus untuk tadi tantangan, bagaimana tantangan kami di lapangan gitu, yang sangat luar biasa ketika pandemi. Jadi ketika pandemi tahun
ketika ya kita enak-enak gitu ternyata langsung harus ada pembatasan dan sebagainya gitu ya. Ya itu memang salah satu tantangan terbesar kami di tahun 2020 2021 gitu, bahkan kemarin itu beruntun seperti Pak Indra dapat bagian COVID gitu. Jadi sempat koordinasi dengan Bu Yani ini di hold dulu untuk ini. Jadi karena kami lagi iya seperti itu sampai 1 bulan waktu itu. Nah jadi itu tadi Dokter Puspita menyampaikan gitu bahwa selain di puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya juga sudah bisa terima, atau mereka sekarang sudah sangat terbuka dan dengan senang hati ya, sangat terbuka menerima pasien-pasien TB. Ya, jangan lupa Sobat Smelting Peduli bahwa TB juga ada berbagai macam loh. Jangan disangka bahwa TB itu hanya batuk, ya dok ya betul ya. Iya. Ada yang namanya TB otak, ada yang namanya TB kelenjar, TB paru, ya. Terus apa lagi dok? Ada lagi? Bisa juga TBC di usus juga bisa, TBC di TBC usus. tulang juga bisa. TBC tulang, TBC tulang. Artinya begini, gampangannya begini. Tadi juga Bu Risa menyampaikan, kalau sekiranya anggota keluarga kita ya, terutama putra putri kita ya, ada gejala yang tidak normal ya, periksakan. Misalnya panas tiba-tiba ya, atau matanya kelap-kelip terus atau apa gitu ya, atau pendengarannya apapun, ya bener ya dok ya gitu. Periksalah ke dokter, periksalah ke puskesmas, nggak ada salahnya kok, nggak ada salahnya. Periksakan ya, jangan lupa BPJS juga bagi warga Gresik yang berKTP Gresik Iya. ya, diterima, dijamin kesehatannya. Benar ya dok ya? Ya, programnya UHC. Programnya UHC, gitu ya. Jadi Sobat Smelting Peduli, kita simpulkan ya di hari ini dalam rangka peringatan Hari TBC sedunia di tanggal 24 Maret ya. Semoga apa yang kita sampaikan bersama-sama di sini berkenan di Sobat Smelting Peduli. Semoga Sobat Smelting Peduli juga berkenan untuk menyampaikan lagi ke teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Bantulah untuk kita bersama. Kita bantu mengeliminasi TB di tahun 2028 di Gresik dan 2030 di Indonesia secara nasional ya. Kita akan ketemu lagi Sobat Smelting Peduli di lain waktu, di lain kesempatan, di lain topik. Untuk kali ini, atas nama Mbak Tami, Bu Risa, Adinda, Sheila, dan juga Dr. Puspita, saya Indra Junor, menyampaikan terima kasih atas perhatian Sobat Smelting Peduli. Ya, kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, salam TOS. TOS TV. TOS TV. Ini artinya apa Mbak Tami? Temukan, temukan obati, sampai sembuh. Temukan, obati, sampai sembuh.